Anak tersebut mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ini sungguh tidak adil," kata anak tersebut. "Mengapa orang tuaku dimasukkan ke dalam surga dan engkau membiarkan aku di dalam neraka? Sewaktu di dunia, ayahku sama sekali tidak pernah menyuruhku salat dan ibadah. Ketika aku bersalah, ibuku tidak pernah menegur dan menasehati aku. Mereka membiarkan aku bergaul bebas dengan teman-temanku. Bahkan aku pesta minuman di hadapan mereka. Mereka pun membiarkanku." Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wa qala aidan, "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesehatan jasmani dan rohani, serta memberi kita kenikmatan berupa nikmat sempat dan tempat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan khidmat. Salawat serta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada pemberi syafaat di hari kiamat, Nabi tauladan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berada di bawah bendera beliau bersama para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan seluruh hadirin umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupaya sekuat semampu kita untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan-bulan ini merupakan bulan yang cukup menguras pikiran orang tua yang hendak menyekolahkan putra-putri tercintanya. Selain masalah pandemi COVID-19 yang belum berujung usai, juga bingung kemana hendak melanjutkan mereka sekolah. Karena bagaimana kehidupan anak di masa yang akan datang ada kaitannya dengan kita yang memilihkan sekolah tempat ia belajar. Apakah targetnya hanya kesuksesan dunia saja atau kesuksesan keduanya
itu pun tergantung kita selaku orang tuanya. Anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Kebanyakan orang tua sudah merasa senang melihat anaknya berhasil, sukses dalam studi, mendapatkan pekerjaan sesuai yang diingini, dan lain sebagainya. Sementara kewajiban-kewajibannya terhadap Allah dilupakan. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan dunia begitu diperhatikan dan diperjuangkan, sampai sebagian orang tua lupa mengajarkan pendidikan agama terhadap anak. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 hak anak dari orang tua, atau 3 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pertama, memberikan nama yang baik untuk anak. Hadirin yang mulia, nama adalah doa untuk pemilik nama tersebut. Maka siapakah orang tua yang ingin mendoakan keburukan kepada anaknya? Tentu saja tidak satupun orang mau memberikan doa terburuk untuk anaknya. Maka hadirin, mari kita berupaya untuk memberikan nama yang baik untuk anak sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, nama yang baik kata Rasulullah adalah nama yang diawali dengan abdu atau hamba yang disandarkan kepada Allah, seperti Abdullah, Abdul Rahman, Abdus Somad, dan lain sebagainya, atau nama yang diawali dengan Ahmad dan Muhammad. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kewajiban orang tua yang kedua terhadap anak adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Sungguh tidak ada pendidikan yang lebih baik kecuali pendidikan tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik kehidupannya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Anak adalah amanah Allah untuk kita. Maka kita selaku orang tua mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, maka setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kita selaku kepala rumah tangga, yang kita pimpin adalah keluarga kecil kita, akan dibawa kemana keluarga kita, maka kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan telah memberikan rambu-rambu di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang diperintahkan tidak hanya menjaga diri kita, tapi juga harus mampu menjaga keluarga kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pasti di hari kiamat amanah tersebut dipertanyakan. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ketika orang tua selangkah lagi memasuki surga, tiba-tiba terdengar satu protes yang tidak lain berasal dari anaknya sendiri. Anak tersebut mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ini sungguh tidak adil," kata anak tersebut. "Mengapa orang tuaku dimasukkan ke dalam surga dan engkau membiarkan aku di dalam neraka? Sewaktu di dunia, ayahku sama sekali tidak pernah menyuruhku salat dan ibadah.
ketika aku bersalah, ibuku tidak pernah menegur dan menasehati aku. Mereka membiarkan aku bergaul bebas dengan teman-temanku. Bahkan aku pesta minuman di hadapan mereka. Mereka pun membiarkanku. Pengaduan anak tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tua yang tadinya tinggal selangkah lagi menjadi penduduk surga, kini kenyataannya berbalik. Dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan kelalaiannya dalam menjaga dan mendidik anaknya. Naudzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang tua dalam hati nuraninya pasti ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, taat beribadah, apalagi jika anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka pastilah kenikmatan dunia dan akhirat kita rasakan. Betapa tidak hadirin, hadiah terindah bagi orang tua yang anaknya mampu menghafal Al-Quran adalah disematkan mahkota di kepalanya bak raja di dalam istana. Karena memiliki anak yang hafal Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk sebagai orang tua yang mendapatkan keberuntungan itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah memilihkan jodoh untuk anaknya. Jangan sampai pendidikan yang kita tanamkan sejak ia kecil sirna begitu saja karena kita tidak memilihkan jodoh yang baik untuk anak kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rahman, berikan kami keistiqomahan dalam beribadah dan jauhkan kami dari segala penyakit hati. Ya Allah ya Aziz, mampukan kami dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Ya Allah ya Samad, jaga dan tuntun kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhai, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wassuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang baik, orang tua yang memang sesuai dengan ajaran agama kita. Dan jika kita menjadi seorang anak, jadilah anak yang soleh dan soleha, taat berbakti kepada orang tua. Doakan dimanapun ia berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.